Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kata Perempuan Podcast menjadi wadah bagi para perempuan untuk berbagi ilmu, pengalaman, serta pandangan. Kata Perempuan berbagi cerita demi perubahan dunia nyata. Kembali lagi setelah berapa tahun vakum? 5 tahun ada. Mana nih podcast Mudah-mudahan ada yang kangen sama kita. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya sih. Nggak ada yang kangen ya udah nggak apa-apa lah. Nggak Yang apa-apa. penting kita hadir untuk berbagi informasi, Betul, berbagi pengetahuan. ilmu. Asik. Asik, udah gaya banget Udah. ya soalnya. Tapi hari ini kita mungkin berbaginya berbeda dari biasanya. Betul. Ya kan? Kita mau berbagi pengalaman. Pengalaman yang lebih real, wes. Jadi kayaknya setiap pemirsa di rumah tuh relate ya. Iya betul. Jadi ini bukan sekadar ilmu pengetahuan ya, teori-teori, tapi ini mengalami langsung, Betul. kan? Jadi kita mau berbagi pengalaman, pengalamannya orang ya, tentang sesuatu yang mungkin setiap orang mengalami hal ini, ya kan? Sangat dekat, bahkan di dalam diri. Waduh, kayaknya cocok buat misterius kau. banget. Betul ini. Enggak ya? Cocok apa ya? Ini Justru temanya biasanya lebih tua tuh lebih banyak loh. iya bener. Iya, kita mau lihat ya. Jadi kita hari ini mau membahas sesuatu tentang luka batin. Luka batin, benar. Anak sekarang kan peduli banget sama mental health, ya Iya. kan? Mental health kayak apa sih sebetulnya ya kan? Ya mungkin karena apa ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh ngelihat merespon fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat yang Iya sih. menurut kita tuh sangat aneh gitu. Iya. Kayak misalnya ibu membunuh anaknya, Iya. terus ayah yang membunuh keluarganya dan Iya. segala macamnya kan banyak. Pokoknya hal-hal yang yang kayaknya secara akal itu nggak memungkinkan. Nah, tapi ternyata orang-orang seperti ini tuh mungkin, ya kan? Bukan mungkin lagi ada. Iya, pasti dia ada sesuatu yang salah di pikirannya, di hatinya, ya kan? Atau punya masa lalu yang traumatis gitu. Tapi itu kan hal-hal yang fenomenal. Sebetulnya masalah ini tuh nggak mesti fenomenal juga. Dekat dengan kita, barangkali kita juga punya masalah ini. Nah, kita mau share pengalaman itu. Kita punya narasumber pernah mengalami pengalaman yang menurut dia kira-kira kayaknya nggak mungkin deh saya punya masalah itu. Nah, ini sebetulnya awalnya dari perjalanan hidupnya yang merasa lelah gitu ya, lelah mengurus anak gitu kan. Tahu-tahu pas dicek ada luka batin sendiri ternyata. Nah, kita mau share apa iya jangan-jangan kita juga mengalami hal yang sama gitu ya kan. Nah, jadi kita mau share pengalamannya beliau. Siapa coba kenalkan dulu. Narasumber kita kali ini beliau merupakan seorang anggota dari Behind the Sign ya. Apa tuh Behind the Sign? Membernya Behind the Sign. Apa tuh member Behind the Sign? Nah, kita nanti ulik lagi lebih jauh. Oke, kita sambut Bu Rini. Assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Suaranya halus, soft spoken. Sangat bukan beliau. Soft spoken berarti ini seperti saya. Nggak punya luka dalam atau sudah sembuh. Selesai. Udah selesai ya. Amin. Ya Allah. Nah ini sekarang aja soft spokennya apa dari lama sudah? Mungkinkah dia bisa soft spoken? Bisa dong. Saya soft spoken loh. Oh, iya. Enggak ya? Oke. Ibu, kita kan tadi sudah intronya begitu ya. Kita mau share pengalaman Ibu. Kita dengar Ibu ini punya pengalaman dengan luka batin. Padahal Ibu sendiri tadinya tidak sadar ya kan? Ada luka batin itu. Nah, tolong dikasih tahu dong background story-nya kayak apa tiba-tiba Ibu menemukan masalah itu. Mungkin berawal dari ini ya, membesarkan anak-anak ya. Boleh. Background story-nya kenapa? Lelah aja sih Mbak. Lelah. Jadi kayak kelelahan dalam mengasuh, kelelahan kayak mendampingi. Jadi seolah-olah beban itu ditanggung sendiri gitu. Kayaknya yang begini banyak nih. Relate nih. Kayaknya dia relate juga. Iya, jadi di situ kan otomatis itu berpengaruh dengan emosi ya. Emosi ke anak-anak. Jadi cari apa ya? Gimana ya? Cari solusi atau cari apa ya? Ya cari jalan keluar otomatis ya. Maksudnya cari ilmu, cari pengetahuan gimana biar maksudnya kita ada masukan atau ada solusi di balik itu. Jadi cuma kan karena ilmu parenting itu kan ya banyak sih. Cuma mungkin ada yang cocok, ada yang enggak gitu kan. Jadi waktu itu kalau saya sih
karena di sekolah, mungkin di sekolah anak yang waktu itu masih TK ada kelas parenting istilahnya, ada pertemuan gitu kan, pertemuan Para orang orang tua tua, gitu ya. iya. Jadi ada apa namanya kegiatan parenting kebetulan, terus pengisinya itu beliau backgroundnya itu praktisi itu Steven yang apa tes sidik jari ya. gitu kan, jadi untuk mengetahui genetik anak gitu kan. Jadi saya akhirnya ikut itu, belajar itu. Jadi awal mulanya saya juga nggak sadar sih kalau ternyata ada luka batin yang saya pendam gitu kan. Tapi memang saya sadar saya orangnya emosional dan itu sangat melelahkan. Melelahkan diri saya sendiri dan tentunya buat anak-anak juga sangat tidak baik kan efeknya. Jadi saya belajar itu, belajar Steven ya. Jadi anak-anak dites, saya dites, akhirnya saya tahu kalau saya genetiknya apa. Kebetulan saya genetiknya feeling, anak saya yang gede itu intuiting, yang dua itu sensing. Nah, sensingnya ini ada ekstrovert, ada introvert, dan itu ternyata juga harus juga belajarnya itu dipisah gitu. Jadi saya jadi sadar gitu, ternyata energi saya terkuras, oh karena ini gitu. Karena harus mendukung dua, didukung satu gitu. Ya, terus belajar jadi kan semakin apa ya, tahu ya, maksudnya semakin tahu itu, jadi saya harus nahan diri lah, nggak perlu emosi yang dikedepankan gitu kan. Nah, itu udah belajar, tapi saya masih pengen pengen lagi gitu kan, kenapa kok saya kayak ngerasa belum belum selesai, belum tuntas. Akhirnya saya dikenalkan dengan kelas afirmasi online itu dengan Ibu Ayi, ada itu eh, apa namanya yang Tradernya ya apa ya? sama-sama member, tapi saya bertemu beliau itu di TPQ lah, TPQ anak-anak gitu. Nah, dia dikenalkan itu, akhirnya saya ikut. Itu kan kelas afirmasi online dari Behind the Scene. Kalau foundernya Pak Ahmad Sofyan Hadi. Jadi saya ikut itu, akhirnya saya jadi tahu kenapanya. Ternyata ya luka batin itu kan suatu keadaan apa ya? Keadaan yang Tersembunyi gitu ya. yang ini kayak kayak bisa jadi bentuk traumatis gitu akan suatu kejadian atau pola pengasuhan atau bentuk yang cenderung itu ya mempengaruhi pola pikir dan hubungan sosialnya juga berpengaruh karena itu akan apa namanya ada bentuk kecewa, ada bentuk penolakan. Jadi di situ terutama yang kelihatan kalau menurut saya emosi. Kalau emosi itu benar-benar terlihat sekali. Uh, yang kalau sama anak-anak ini, seseorang yang memendam luka batin bisa dilihat dengan hubungan sosialnya sama anak-anak ya. Itu dia cenderung emosional menghadapi anak-anak, terus memburu-buru, kayak mentargetin anak itu harus sesuai standarnya gitu kan. Kalau sama pasangan dia juga cenderung cari ribut, cari masalah, menyalahkan, terus merasa seolah dirinya itu korban kezaliman pasangan, playing victim. Terus yang paling parah kan ini apa namanya berpikir mudah ketika menghadapi suatu permasalahan atau percekcokan, solusinya cerai. Cepet aja gitu ya. Iya, kalau mungkin dengan orang lain ya takut ditolak, nggak bisa nolak gitu kan. Terus sering dimanfaatin, ditipu, mudah kepengaruh dengan orang lain, itu ya salah satu ciri-ciri luka batin tuh ini bukan sih inner child yang suka diobrolin orang-orang, bukan sih? Jadi luka di masa kecil. Bisa jadi. Atau bukan juga luka sih, kalau inner child itu pengalaman nggak harus luka ya, tapi keadaan di masa kecil yang mempengaruhi keadaan sekarang. Yang tidak nyaman kan. Yang pasti itu sesuatu yang tidak nyaman. Yang tidak nyaman yang berdampak hingga sekarang ketika tidak dirilis atau diobatin ya, dirilis itu kan dihapuskan. Tapi selama saya belajar di Behind the Scene itu, maksudnya dirilis itu ya kita ridho dengan kejadian itu. Jadi berarti teknik penyembuhannya ya. Iya. Nah, ini dulu kali ya, kita runut dulu background story-nya Ibu Rini ini. Berarti ibu tuh ketika mendidik anak berasa lelah ya, emosi tidak terkendali,
Tapi untungnya segera sadar. Tapi tidak semua ibu-ibu nih sadar ya kan. Dia kira itu bawaan dirinya aja kan. Oh ternyata setelah dicari tahu ya, ternyata ada luka batin nih penyebab kenapa yang membentuk seorang Ibu Rini sekarang yang emosional gitu ya. Nah, Luka bagaimana batinnya apa caranya? gitu? Cara mengidentifikasi Identifikasi salah luka batin. satunya itu memang kalau ikut terapi di BNDESN kan ada analisa tanda tangan. Oh, analisa tanda tangan. Iya, Kayak apa itu? ya kita tanda tangan. Tanda Karena tangan terus tanda tangan terus dianalisa kan tanda tangan itu terdiri dari berbagai bentuk atau simbol kan. Nah itu kan apa ya? Memperlihatkan atau apa ya? Jadi sesuatu, iya maksudnya menunjukkan iya, karakter orang atau bukan karakter. Jadi misalkan Mengungkap. simbol lingkaran berarti itu seperti kayak bola, kayak balon, kayak gitu. Jadi simbol-simbol seperti itulah. iya. Jadi Mengungkap ada gitu. teori iya, sendiri lah iya, ya iya. bagaimana cara menganalisa tanda tangan itu. Ada Jadi ibu situ. dianalisa dari tanda tangannya. Iya. Kemudian tahu nih, ini ibu nih begini-begini gitu ya. Ya, pokoknya jadi dikonfirmasi kan. Jadi dikonfirmasi itu kalau simbolnya seperti ini menunjukkan ini, tinggal iya atau tidak gitu kan maksudnya di situ kan. Nah, kalau bisa jadi maksudnya gini, kalau berdasarkan pengalaman misalkan sekedar cerita itu ketika kita masa kecil kita melihat orang kita bertengkar. Terus atau seorang ayah kita menyakiti ibu. Itu ternyata juga menimbulkan luka batin ke anak, atau kita dipisahkan dengan orang tua, misalkan dititipkan ke nenek. Iya, terus misalkan ada anak kecil ditinggal kerja, dia nangis kejer, itu juga bisa jadi nanti suatu saat bisa jadi luka batin. Iya, Dan jadi yang tidak disadari anak itu sendiri ya kan? iya, kalau itu kan di masa kecil, tapi yang lebih ini lagi, ternyata luka batin itu bisa tercipta dengan tidak sengaja ketika kita masih kondisi ketika kita masih dalam bentuk janin. Gimana tuh maksudnya? Berarti ibunya yang punya luka batin gitu? Iya, ketika seorang ibu yang sedang mengandung itu tertekan, stres, itu menciptakan luka pada si anak. Jadi tetap ada stresnya juga ya? Iya, meninggalkan ada. jejak Iya, gitu. termasuk ketika seorang ibu hamil, dia menolak anaknya, menolak janinnya. Ada penolakan lah. Ada penolakan entah alasan apa, ya itu ternyata ketika dirunut ketika anak itu lahir, itu anaknya itu ngerasa itu secara nggak sadar ngerasa kalau dia ditolak dan secara nggak sadar itu kayak ini apa namanya bikin kesal gitu. Jadi ada aja tingkahnya yang akhirnya menimbulkan sifat yang kurang bagus di anak gitu ya. Sebenarnya ya secara nggak sadar itu jadi naluri aja, jadi bertingkah laku yang kayak mancing emosi gitu kepada orang tuanya gitu, dan hal itu ya memang posisinya kalau seperti itu ya kalau maksudnya yang saya pengalaman saya ya saya yang harus menterapi diri sendiri dan menterapi anak. Itu sejalan tuh sama episode kita yang lalu-lalu ya, bahwa pendidikan anak itu dimulai dari kandungan. Mungkin juga yang dididik adalah ibunya juga agar bisa mendidik anak yang di dalam kandungan ya. Nah, setelah boleh nggak share Bu, luka batin apa yang akhirnya setelah dibaca tanda tangan ibu nih, apa katanya hasil? Waktu itu sempat saya dianalisa, saya ada memendam rasa marah kepada bapak. Iya. Saya nggak inget apanya, saya nggak terlalu ini, tapi yang saya ingat, saya pernah melihat ibu saya menangis sendiri. Tapi ibu nggak pernah lihat misalnya bapaknya memarahi ibu, ya? Cuman tapi melihat hasilnya memang gitu ya? secara ini bapak itu di masa kecil saya, bapak itu temperamental. Jadi maksud saya sendiri ibaratnya ya mungkin ada yang luka batin itu karena bapak temperamen sehingga saya juga ikut temperamen bisa jadi, terus menurunkan gitu. iya jadi ternyata luka batin itu bisa menurun ke anak. Makanya kenapa saya belajar itu karena saya ingin memutus mata rantai luka batin kepada anak.
Dan itu yang memang kayak digaungkan visi dari Behind the Scene itu seperti itu. Jadi menterapi ibu-ibu di Indonesia supaya tidak menurunkan luka batinnya kepada anak-anak. Iya, memutus mata rantai karena itu dampaknya luar biasa. Luka batin itu karena itu berpengaruh dengan masa depan mereka. Iya. Kayak misalnya anak ya yang sering dimarahin ibu, ya maksudnya cara pendidikannya yang kalau istilah sekarang tuh POC gitu ya, yang keras gitu. Kita nih sebagai, ya terus terang saja, kayak ibu saya tuh keras mendidik. Nah, ketika saya mendidik anak, itu tuh kita tahu itu nggak bagus. Sebagiannya nggak bagus. Kadang nggak sadar. Nah, terulang. Nah, itu saya juga. Itu jadi itu bentuk luka batin yang memang nggak disadarin gitu kan. Jadi ketika saya sadari itu, ya saya inilah. Jadi ada tahapan-tahapan sih yang saya ikutin ya, terapi itu kan. Maksudnya dari terapi awalnya itu spiritual, ruqyah, terus pokoknya ada juga ada ruqyah mandiri kan. Dan itu memang berdampak, alhamdulillah, terutama kalau terapi kandungan. Wah, itu luar biasa. Jadi saya tahu kenapa saya itu ketika proses terapi itu saya menyimpan kesedihan gitu kan. Ternyata ketika saya konfirmasi ke ibu saya pas hamil itu menyimpan kesedihan dan kemarahan. Iya, mungkin ada cerita di balik kesedihan ibunya. Dan itu ternyata dalam kandungan. Jadi ternyata mempengaruhi secara nggak sadar ya, maksudnya secara tanpa sengaja emosional itu terbentuk ketika masih janin. Iya, dan jangan salah, sebenarnya ketika kita menghadapi anak itu kita emosi atau enggak itu sebenarnya tergantung kitanya. Kalau di dalam diri kita itu tidak ada istilahnya bara api emosi gitu, kita menghadapi anak tidak akan gampang emosi. Iya. Tapi aku bentar ya, rada narik dulu ke belakang dikit. Aku penasaran kenapa dengan cara mengidentifikasi luka batinnya itu lewat pembacaan dan tanda tangan. Jadi sebenarnya tanda tangan ini apa yang dibalik dari tanda tangan ini? Kenapa digunakan? Tanda tangan itu kan bentuk energi yang dikeluarkan dari ini kan, getaran energi yang dikeluarkan dari jantung sebenarnya, dari hati. Jadi tidak akan pernah ada tanda tangan yang identik sama, nggak ada. Iya, terus ketika kondisi kita emosional nih, emosi marah, ketika tanda tangan, ketika kita datar, ketika kita sedih, itu tekanannya akan berbeda. Jadi yang dilihat walaupun tanda tangannya sama, tapi ketika sign saat itu bisa berbeda. Terus dari simbol-simbol itu memang itu ya di luar nalar, maksudnya itu termasuk aja kita karena sesuai dengan kondisi kita gitu loh. Taruhlah gini, seorang yang memandang hidup itu adalah perjuangan, itu bisa dilihat dari simbol tanda tangannya juga. Penasaran. Tapi sebelum ke situ, belum ke tanda tangan, ibu tapi kan ketika diidentifikasi, apakah ibu punya satu luka batin aja atau punya banyak? Seorang tuh bisa punya beberapa. Ya sedikit banyak karena saya belajar, jadi saya bisa melihat walaupun belum dianalisa benar-benar gitu kan, tapi saya bisa ngelihat. Nggak punya ibu sendiri luka batin ibu saat itu ketika ini share aja ya, biar kita oh iya saya juga seperti itu gitu kan. Misalnya ya bapak saya kasar gitu ya misalnya. Nah ibu kan tadi faktor pertama adalah bapak misalnya yang kasar. Ada yang lain mungkin atau dari ibunya sendiri atau lingkungan pasti. Kalau lingkungan nggak tahu persis ya, tapi kalau pola pengasuhan iya kan bapak emosional kan jadinya kan saya cenderung ini kan anak meniru ya gitu kan, jadi kayak dibentak-bentak dengan nada tinggi, akhirnya saya juga gampang emosi gitu. Selain memang faktor emosi itu saya rasakan itu sudah terbentuk ketika saya masih janin itu. Kalau kan di situ ada terlihat pengalaman misalkan ada yang kependam, dewa yang dipendam atau apa gitu, bisa jadi juga kan namanya anak kecil ya.
Jadi kadang-kadang misalkan ketika masih kecil kita dijanjiin apa gitu sama orang tua ternyata tidak terpenuhi, itu juga menciptakan bentuk trauma dan bentuk Biasanya jadi apa tuh? Kalau ya bentuk dijanjiin trauma. Bentuk trauma itu traumanya. misalkan gini, misalkan dijanjiin gini, misalkan dijawab minta apa gitu, terus dijawab nggak ada uang atau apa. Nah, dia juga akan berpikiran seperti itu. Jadi apa namanya kadang berat untuk jadi memandangnya itu apa ya? Ngeluarin uang itu susah gitu. Maksudnya cari Oh, uang itu atau susah mungkin atau ini ini enggak sih, susah. berbohong itu ya biasa aja gitu. Misalnya kan dia dijanjikan sesuatu, Dijanjiin. nah ketika kita sudah besar, kita juga gampang aja menjanjikan sesuatu ke orang lain. Mungkin bisa seperti itu. Mungkin bisa jadi ya, tapi bentuk traumanya itu cenderung seperti itu. Jadinya apa namanya? Uh, ya kayak trauma dengan uang gitu aja, misalkan dengan hubungannya dengan uang gitu. Tergantung dia alasannya apa berarti ya. Ya tergantung waktu-waktu itu gitu. Tapi yang jelas itu memang ada dampaknya sih, ada dampaknya. Tiap luka ada dampak di Iya, masa depan dan gitu ya. ketika di terapi itu kan berarti kan kita harus ikhlas gitu kan, harus ikhlas ridho, tapi benar-benar ikhlas sama ridho. Jadi bukan hanya sekedar ucapan. Jadi ketika kita ridho dengan apa yang udah terjadi itu, jadi segala sesuatu yang bentuk trauma yang membuat kita tidak nyaman itu, ketika kita ikhlaskan, kita ridho, jadi kita nggak akan nggak ngefek gitulah kalau misalkan itu disebut. Jadi misalkan kita disakitin sama orang, kita udah ridho dengan kejadiannya, udah ridho dengan orangnya, udah memaafkan. Jadi ketika hal itu disebut, ketika biasa ketemu aja. sama Nggak orangnya, bakal ke-trigger gitu. nah nggak gampang ke-trigger, udah apa fine-fine aja. Jadi move on lah gitu. Prosesnya itu ibu setelah diidentifikasi masalahnya apa, berarti itu Diterapi. proses Iya. terapinya. Dan sampai sekarang saya masih proses untuk Pertamanya merilis itu. diajarinnya menerima dulu gitu, atau memahami dulu oh penyebabnya ini, terus Yang pertama nggak denial atau gimana? menerima diri sendiri otomatis itu. Jadi menerima diri sendiri, kan banyak orang yang Nggak bisa nerima diri. tidak menerima diri sendiri. Maksudnya ada hal-hal yang apa ya? Ada yang kurang ibaratnya gitu. Menganggap dirinya gagal gitu. Nah, iya. Jadi kan bisa ditanyain seberapa puas Anda dengan diri Anda sendiri. Nah, di situ kan bisa ketahuan itu. Jadi menerima diri sendiri, setelah iya. itu melupakan, memaafkan. Ya. Menerima masa lalu. Ridho ya, menerima. Ridho. Jadi itu sebenarnya itu kayak luka batin apa itu dirilis itu tujuannya agar tidak terulang di masa depan. Di masa depan. Iya, memutus rantai itu tujuannya. Iya, betul. Jadi kita tuh pertama aku sih kebayang ya, maksudnya pertama tuh kita harus identifikasi dulu kan masalah kita, luka kita apa. Terus kita nerima nggak luka itu, maksudnya ya kan Bu, apa betul nggak sih ada luka itu, ya kan? Iya, It's okay lo punya luka itu, kalau yang saya baca tuh begitu. It's okay lo punya luka itu, terus diterima, kemudian dimaafkan gitu ya. Iya, tapi tidak semudah itu ternyata. Pasti Tidak semudah prosesnya itu ketika luka batin itu sangat dalam. Jadi tetap kita butuh bimbingan, butuh lingkungan itu iya. Karena kalau sendiri kadang-kadang ya ibaratnya kita meratapi dengan apa yang udah terjadi gitu kan. Dan itu ketika air mata keluar itu memang luar biasa gitu maksudnya. Jadi kenapa harus ada yang bimbing, ada yang ini, biar nanti enggak malah jadi semakin parah gitu. Jadi butuh bimbingan. Setuju sih, kalau menurut saya sih orang kalau udah punya merasa mulai hidupnya kurang nikmat gitu ya, maksudnya dalam hal emosi atau apa, daripada apa namanya curhat orang yang belum jelas juga belum ya, mending ke profesional. Kadang soalnya curhat tapi malah divalidasi terus, atau dikompori, belum dibocorkan ya kan. Jadi kalau curhat sama orang yang salah, khawatirnya malah nggak hilang. Iya, nggak hilang dan malah memperbesar nggak ya? Iya, semakin kuat, semakin jadi bertambah. Saya tuh pernah dapat curhatan, sering lumayan ya dapat curhatan dari orang, kalau ketika saya melihat orang ini playing victim ya, maksudnya saya tahu dua sisi orang gitu kan. Saya yakin setiap orang yang berkonflik itu semuanya menyumbang kesalahan, cuman porsinya mungkin berbeda ya. Nah, ketika dilihat
playing victim kali, seolah-olah Dia orang yang itu paling yang tersakiti. dia yang tersakiti, orang itu salah. Padahal ketika dikonfirmasi ke orang itu, dia juga salah juga gitu kan. salah. Udah otomatis. Punya andil lah ya. Nah, iya. Kalau makanya orang kayak gitu harusnya tuh sebetulnya langsung ke profesional ya. Iya nggak sih? Daripada berarti gini, berarti ada luka batin gitu kan. Ya, iya dong, masih ke situ. Pengaruh nggak misalnya dia itu berasal dari keluarga besar, anak banyak, harus berbagi perhatian dengan yang lain. Pengaruh. Tetap ada ini. Kayak misalnya saya tuh punya sepupu ini, baru ketemu diceritain, dia kecil itu memendam sakit, benci sama orang tuanya, bergantian bencinya, karena ibu bapaknya pisah, ditarik gitu ya sama bapaknya, akhirnya dia benci sama ibunya. Walaupun bapaknya nggak ngejelekin ibunya. Nah, satu hari dia dibalikin ke sama ibunya. bapaknya ke ibunya. Nggak tahu bapaknya atau ibu barunya. Ibu barunya sih yang ngembaliin. Dia benci sama yang bapaknya. Aku nggak dijemput. Jadi merasa tidak diterima. Diabaikan, iya, merasa ditolak, diabaikan. Iya, pengaruh ya. Itu berdampak, berdampak. Dan yang dikhawatirkan itu, jadi ketika seorang anak membenci sosok ibu atau sosok bapak, itu ketika itu dipendam, itu akan menjadi program di pikirannya. Program gimana sih maksudnya? Iya, program program bahwa nggak suka gitu loh, nggak suka sosok seperti itu. Nah, nanti yang dikhawatirkan itu ketika dapat pasangan, ketika bukan pelampiasan, ketika program itu masih ada, itu kan jadi ketemunya yang setipe seperti itu. Soalnya banyak teman-teman yang seperti itu. Jadi ketika yang dibenci gitu, yang dibenci, jadi ketemu sosok sama orang yang dibenci. Iya. Jadi misalkan gini, seorang anak perempuan benci dengan sikap ayahnya yang A B C D gitu kan. Tahunya dapat jodoh A. Nah, karena itu yang dipikirkan terus, jadi memprogram di pikirannya. Malah jadi dia attract sama itu. Nah, nanti menarik orang-orang yang setipe dengan bapaknya. Bisa gitu ya? Bisa. Ayo, yang belum kawin, ayo pikir, positif. Bisa. Makanya di balik kamera bentuk maksudnya luka batin kayak gitu, trauma kayak gitu tuh harus dirilis, harus dihapuskan. Itu karena itu nanti supaya ketika yang belum menikah itu nggak ketemu dengan orang-orang seperti itu. Positif. Apa sih ini? Dan itu balik ke, jadi itu pindah ke ini pikiran. Malah sibuk. Kalau dulu saya malah pengen dapat jodoh kayak bapak saya. Terus dapat nggak? Enggak. Malah dapat yang ya dibenci. Alhamdulillah kalau itu maksudnya itu alhamdulillah. Ya, maksudnya setiap orang kan nggak perfect ya. Bapak saya juga bukan perfect. Tapi dari kecil itu saya pengen punya suami yang sosoknya yang ya itu, bertanggung jawab, pinter gitu. Serius deh. Gue tuh cerdas ya. Jadi kepikirannya bapaknya nonton podcast nggak? Nggak tahu. Kalau nonton halo apa? Enggak sih, nggak sama tapi saya pikir jodoh saya lebih buruk juga. Enggak dong, nggak buruk lah. Ini yang terbaik buat saya. Jadi mengimbangi sifat saya malah. Wede. Jadi Anda sangat berisik gitu ya? Iya kan? Oh, dia berisik juga. Oh, jadi berisik juga. Kok jadi bongkar rumah tangga orang? Oh, dia sendiri. Iya, jadi apa namanya tuh? Sampai mana tuh? Iya. Ya luka batin tuh harus dirilis lah. Intinya harus dirilis, jangan sampai ketemu yang bareng sama lagi ya. Iya. Jadi terutama kalau untuk yang ibu rumah tangga itu supaya itu tidak ditularkan ke anak-anaknya gitu, karena otomatis itu kan nggak enak dan membawa dampak yang tidak baik lah, tidak baik, tidak nyaman bagi anak-anak. Ibu bisa menganalisa tanda tangan. Akhirnya belajar ya. Sedikit. Kita sudah tanda tangan nih tadi. Pengen dibaca. Kayaknya dia aja sih yang dibaca. Aku off kamera aja. Saya udah tanda tangan. Nah, coba. Ini siapa kawin? Yang ini coba. Astagfirullah, that's fine, oke. Nah, ini luka batin apa ini? Kalem banget ya.
Gak usah lebay deh, please. Aduh. Yang atas aja Bu, yang atas aja Bu. Paling atas aja. Ini yang atas tuh Yang nyontek atas. Boleh. Ini kasih background story nggak? Bentar, kalau yang atas, bentar nggak kalau kakak ini orangnya berprinsip banget. Prinsip. Nah, Prinsip. Wes. Satu bagus ya. Mudah-mudahan berikutnya bijaksana ya. tapi kalau terlalu berprinsip jadinya susah digoyang. Iya itu betul. Bener sih. Alhamdulillah keras hari ini ya. bawa HP. Iya, agak keras. Keras betul. Terus ada sesuatu hal yang disesali, pernah ada yang disesali nggak Banyak. tentang masa lalu? Banyak. Kamu tidak Apakah ada cek sikap dari ibu yang Iya. yang Dan menular ke maksudnya saya. kurang disukai lah Disukai. sikap ya. Terus ada sosok otoritas yang susah dilawan. Pengen lawan tapi nggak bisa ngelawan nih. Ada sosok yang Jangan. ini. Tinggal ada atau tidak gitu aja lah, nggak usah di ini. Soalnya kan itu. Ada nggak? Ada Ini nggak? bukan Kiprana ya. Iya, jadi Betul sih. aja. Ada kecewa yang dipendam. Kecewa. Nggak tahu. Yang Nggak dipendam, sadar. yang dipendam. Nggak sadar. Maksudnya mungkin kalau diulik lagi ya. Iya. Kurang lebih lah seperti Iya. itu. Coba apa lagi? Ya sementara itu aja deh. Betul sih, ya, betul. Kalau Yang terakhir Batul yang apa di- ya? Yang Batul. Wah ini, Ruth ini. Ruth kayaknya ini. Enggak juga sih. Aku ngasal banget bikin tanda tangan. Bener. Ngasal banget. Tapi ini apa? Aku ngeliat tanda tangan umahku. Aku juga nyontek ibuku itu. Tapi beda banget. Tapi hasilnya betul jadi beda. Jadi ada rada. Awalnya tanda tanganku tuh nyontek gubernur BI zaman baheula itu ngeliat di Ya uang. susah banget itu. Justru yang paling gampang. Set. Lah kok gini doang tanda tangan orang sukses ya. Jadi niru itu waktu itu, tapi nanti pas ijazah jadi begini. Kan harusnya pas bikin KTP kan? Iya, enggak. Ijazah dimulai di ijazah dong. Tapi beda. ini pernah nggak ngerasa kalau hidup itu adalah perjuangan? Oh iya. Iya. Ya, benar. Hidup adalah Kayaknya aku paling sulit dibaca. Udah misterius udah. Ah ini gampang bacanya ini. Ini bacanya Nyebelin. gimana ya? Waduh. Ya apa kerja keras. Pesimis tapi lumayan bisa. Sotoy banget emang. Enggak. Sudah dibaca. Ini Harus ke Gunung Kawi dulu kayaknya. Aku deg-degan sih jadinya. Deg-degan. pernah merasa diabaikan nggak ini? Pernah Ya, diabaikan. pernah sih. Kayak- Kalau itu. Kayak pernah merasa diabaikan sama pernah ada ngerasa aku tidak berharga. Ya, kayaknya itu dulu banget sih. Ya. Iya dulu. Tapi hampir mirip ini. Apa namanya? Berprinsip. Apa? Ya itu memandang hidup itu ya harus kerja keras, harus berjuang, harus ini. Ya. Kalau yang lain-lain ntar aja deh. Aduh. Wah, segitunya. Kayaknya Aduh. kill Apa ya? takut kill. Wow. Oke, Ini kita tipis. udah tutup ya podcast. Tipis-tipis doang. Tipis-tipis doang. Tapi itu sih betul ya yang tadi satu tuh apa namanya? Ada otoritas apa tadi? Ada Yang satu pihak yang sosok. otoritas yang tidak bisa dilawan. Ya. Sosok itu ada satu sosok yang tidak layan. Karena aku kan sekolah umum. iya. Jadi apa namanya takutnya mungkin kenapa-kenapa. Jadi terlalu dikontrol. Sampai ada suatu saat tuh ada rasa takut untuk ngambil keputusan. Terus sekarang udah lost. Udah ya, udah Berani ngambil terlalu berani malah ya. Sampai ya. sampai apa ya, jadi mandirinya tuh telat gitu loh, berpikir mandirinya tuh telat. Aduh, luka batin. Enggak, jadi ke anak juga jadi berpikir ayo anak tuh merdeka, mereka punya pemikiran sendiri, dia harus berkembang dengan dirinya gitu ya kan. Luar biasa kayak gitu. Alhamdulillah. Betul ya? Dan ngomong-ngomong tentang luka batin itu ternyata sikap ibu ya itu sangat berpengaruh di sebuah keluarga. Jadi ketika ibu itu kondisi psikisnya, emosinya itu tenang, stabil,
itu insya Allah anak-anak akan tenang. Iya. Akan tenang. Jadi ya idealnya itu memang setiap orang itu bebas dari luka batin. Iya, idealnya. Atau mungkin saling menyembuhkan kali suami istri ya. Pasti masing-masing punya luka batin sendiri kan. Bisa jadi, Iya. bisa dua-duanya ikut terapi jadinya. Betul. Intinya emang orang berpengetahuan udah selesai ya Cari nggak? ilmu. Kalau Cari kalau ilmu, ya. sekarang itu dimudahkan dengan teknologi ya, dimudahkan dengan teknologi. Maksudnya nggak harus yang ketemu, nggak harus yang tatap muka. Ya tatap muka lewat dunia maya, lewat Zoom itu kan bisa. Jadi belajar itu kan dari berbagai sumber lah, asal kita mau aja. Betul. Dan yang saya rasakan banyak perubahan. Sekarang lebih gimana Bu? Saya Iya. emosinya lebih terkontrol. Ngadepin anak nggak langsung Reaktif ya. ya. Langsung Kalau dulu sampai istilahnya, kalau saya ibaratkan diri saya itu sumbu pendek. Benar-benar sumbu pendek dari kecilnya gitu kan. Jadi hal kan apapun jadi langsung ini. gampang sekali buat marah itu gampang gitu kan. Tapi ketika posisi saya marah sekali, saya diam. Nah, itu yang lebih parah. Oh, semakin terlalu tinggi Kalau marahnya. kalau levelnya marahnya ini Yes. benar-benar, jadi saya malah diam. Sama Tapi kalau masih ngomel, nah berarti normal. itu masih level biasa gitu. Sama banget. Jadi aku kalau udah ngediamin orang, itu berarti marahnya luar biasa. Tapi kan tetap nggak enak ya kan, Iya, nggak. jadinya Nah, efeknya kesel di dalam diri. dan saya itu orang yang sebenarnya nggak bisa berkonflik dengan lingkungan, dengan siapapun. Itu akan berpengaruh 24 jam. Sama lagi. Iya. Beneran. Jadi ketika misalkan ada temen kok ini, mendingan maksudnya saya minta maaf dulu atau gimana. Tapi kalau sekarang ya misalkan ya ada yang membuat nggak nyaman, saya lebih baik mengikhlaskan. Jadi kalaupun sehari 2 hari saya diem, tapi saya mengikhlaskan, memaafkan kejadian itu udah. Jadi saya nggak mau nyimpan luka hati lama-lama. Udah. Jadi udah. Ketemu orang itu gimana lagi? Biasa aja. Biasa aja. Udah berarti udah apa ya? Udah nggak terregulasi gitu. Iya, jadi nggak gampang. Pokoknya nggak gampang. Tapi ini nggak Bu, apa? Misalnya nih, kita punya luka batin. Tapi justru luka batin itu yang membawa kita ke arah yang lebih positif gitu. Jadi kayak misalnya nih, aku kalau misalnya di sosial media gitu ya, banyak kan orang kalau misalnya di Twitter tuh pada curhat gitu, gimana masa lalunya, terus gimana dia bikin cerita, observasi, bikin thread gitu ya, panjang gitu. Apa dia itu melihat dulu ibunya itu nggak bisa berkesempatan untuk belajar, nggak bisa berkesempatan untuk menuntut ilmu lebih tinggi gara-gara dia harus menikah gitu di usia yang muda gitu ya. Terus sampai dia tuh bilang si anak ini laki-laki gitu. Si anak ini laki-laki bilang ke ibunya, justru kalau ibu misalnya, apakah ibu akan lebih bahagia kalau misalnya aku nggak ada gitu. Sampai kayak gitu. Nah, tentu saja ibunya bilang enggak dong. Tetap tetap kamu adalah anugerah yang terindah gitu dalam hidup ibu. Tapi si anaknya ini tetap merasa bahwa dia itu tidak diinginkan. Bukan tidak diinginkan, dia itu seharusnya ibu aku tuh bisa lebih bahagia, seharusnya ibu aku tuh bisa punya pendidikan yang lebih tinggi, punya pendidikan yang lebih tinggi. Ini asumsi anaknya. Tapi kan asumsi anaknya. Kita itu kan nggak bisa ngontrol keadaan, nggak bisa ngontrol orang lain. Masalahnya di situ kan. Iya benar. Iya, terus dia jadi bertekad untuk kalau misalnya nanti dia menikah, dia nggak akan menolak istrinya kalau buat. Nah, itu luka batinnya dia itu. Iya. Dia ngelihat ibunya mungkin kok kayak terhambat cita-citanya. Jadi dia nggak mau begitu Iya, ke dia nggak istrinya. mau begitu. Jadi positifnya itu Bu maksudnya. Jadi luka batin itu dia arahkan ke hal positif. Iya, tapi kan tetap harus mengikhlaskan apa yang terjadi dengan ibunya. Iya sih, dia kayaknya sih jadi ikhlasin dulu baru cari sisi positifnya gitu. Maksudnya rubah jadi supaya nggak jadi beban. Itu kan melangkah kayak sambil ada beban. Benar memang. Maksudnya alasannya ini supaya nanti rencana ini. Tapi di situ kan ada beban yang terpendam kan dengan kondisi ibunya gitu. Ikhlas, kuncinya ikhlas tuh. Ridho dengan masa lalu. Nah, ibu kan kita kayak ibu ya misalnya ya memahami karena berpengetahuan ya.
Nah, sekarang kita ini berhadapan dengan orang tuh kan nggak semuanya berpengetahuan ya kan. Kita ketemu orang ya yang bersinggungan dengan orang, wah nyebelin, super nyebelin. Ya pasti mungkin juga dia punya luka batin sendiri. Tapi apa kita juga harus selalu mentoleransi dengan orang dengan luka batinnya orang. Sementara kita juga punya Jadi kita masalah mengalah gitu. terus. Jadi ketika saya tuh ngalamin bermasalah dengan orang, terus ya namanya orang yang mendamaikan gitu. Apa nih? Udahlah, dia ini punya luka batin sendiri. Nah, maksudnya Menyadarkan bagaimana seperti ya itu. kita nggak selalu harus, kata ibu tadi ya, tidak selalu mengalah ya. Terus bagaimana cara kita bersikap dengan orang itu? Gimana rubahnya gimana gitu? Udah terlalu capek untuk toleran ya. Ya. Oke, orang ini kayak gini ya karena emang dia udah modelnya kayak gitu. Rubah frekuensi kita aja. Kitanya ya, pengontrolan kita nggak bisa ngontrol orang lain tadi ya. Iya, supaya maksudnya gitu, ketika kita keluar rumah kita nggak bertemu dengan orang-orang yang ibaratnya yang sedang galau gitu kan. Ya kita kondisikan kita nggak galau. Jadi kita kondisikan tiap pagi itu kita kondisinya bahagia aja. Kita afirmasikan diri kita bahagia. Buat jadi biar afirmasi ketemu positif. orang yang ya sekurang-kurangnya sih, maksudnya jangan yang menciptakan kesedihan. Kalau kita di pagi hari itu berawal dengan sedih, ya bisa jadi ketemu dengan mereka yang sedih-sedih. Kita galau ketemu dengan mereka yang sedang galau. Jadi itu namanya kayak law of attraction gitu loh. Law of attraction ya. Jadi saling tarik menarik gitu loh. Ya memang sebenarnya kan di dunia itu kan penuh dengan energi kan, medan energi kan. Iya, jadi kalau energi kita ya berasal dari jantung ya, dari hati, getaran hati. Nah, kita atur suasana hati kita dengan afirmasi. Setuju nggak Bu, kalau orang tuh ada energinya masing-masing, itu dia itu bakal ketemu yang sama energinya. Kayak misalnya kita pernah ketemu orang, capek banget ngomong sama orang. Nah iya, aku juga pernah. Sumpah nggak bisa lama sama dia ngomong. Mungkin nggak sebagai seorang yang suka ngomong aja capek ya. Capek. Tapi ada juga kan yang ketika kita ketemu langsung klik ibaratnya. Nah, itu karena sama frekuensinya. Lo pasti klik sama aku kan? Sama. Gue nggak tahu nih aku sebenarnya capek ngomong sama kamu apa enggak. Nggak kok aja, biasa aja. Ya gue baca-bacain dia biar cocok. Oke, mantep ya. Luar biasa hari ini. Ya lumayan ya, maksudnya banyak membuka wawasan gitu ya. Dan kalau sekarang itu kan banyak itulah, kita bisa manfaatkan teknologi lah untuk maksudnya supaya kita bisa belajar, bisa ini, nggak harus yang istilahnya mengeluarkan uang yang banyak, super banyak gitu. Iya. Pengetahuan tuh sudah bisa dicari dimanapun lah ya. Dimanapun, dengan sharing seperti ini juga pengetahuan baru ya kan. Benar. Nah tuh coba disimpulkan tuh. Enak banget ngelempar. Simpulkan tuh. Jadi dari obrolan kita hari ini, enak banget ya? Ya silakan coba Kak Ija. Ya, ayo coba. Pertama tuh apa sih? Tentang apa namanya? Identifikasi masalah dulu nggak sih kita? Ya, identifikasi apa kita punya luka batin atau enggak. Iya. Pertama kita merasa dulu nih kok kayaknya aku gampang banget ke-trigger gitu, gampang banget emosi. Kalau orang ngomong dikit doang langsung enggak, langsung defensif. Ya, denial ya. Habis itu kita baru tuh mulai merasa apakah ini ada hubungannya sama masa lalu atau apa gitu kan. Cari ke apa namanya? Sang ahli dong. Iyalah. Kita cari ke ahli yang lebih tahu. Jangan asal gampang curcol. Jangan nebak-nebak. Kalau curcol sama orang yang salah kan juga makin berat jadinya. Itu mungkin salah satu nambah masalah nanti. Nambah masalah. Salah satunya itu tadi Ibu dengan tanda tangan. Dan terapi ya kan. Akhirnya terapi. Salah satunya. Gak gampang sih emang apa namanya? Kita bisa meregulasi emosi itu nggak gampang juga ya, Bu. Dan kita bisa berdamai sama diri kita sendiri itu emang gak gampang banget. Sebenarnya saya punya apa yang mau nge-reveal sedikit ya. Saya tuh dulu pernah merasa diri saya tuh kurang kompeten gitu. Walaupun ambisius. Iya, saya ambisius ya. Walaupun misalnya nih di suatu lingkungan itu, saya kan pindah-pindah kadang sekolah swasta, kadang sekolah negeri gitu ya. Nah pas sekolah negeri itu, nilai saya anjlok-anjlokan karena banyak banget orang pinter gitu. Tapi giliran saya sekolah swasta, saya pasti yang paling tinggi gitu. Itu jadi saya merasa kayak kayaknya saya ini jauh kandang aja, sebenarnya saya nggak pinter-pinter amat gitu kan.
akhirnya saya mencoba berdamai bahwa oh kok aku kayaknya nggak sepinter dia yang di luar ini gitu, tapi orang lain tuh menganggap aku tuh sangat pintar gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak aku tuh mau minta tolong tuh sulit gitu. Jadi mau minta tolong ke orang lain tuh sulit kayak Karena udah dianggap pintar. karena ada ekspektasi bukan orang karena lain gak gitu enak loh. gitu Bukan, ganggu orang. karena ada ekspektasi orang lain yang menganggap aku nih kompeten gitu, aku nih orangnya bisa, Batu mah bisa lah figure out semuanya gitu. Tapi ya akhirnya ujung-ujungnya aku jadi punya identity crisis gitu. Ada sih bener gitu. Iya, jadi aku nih sebenarnya jagonya apa sih? Aku tuh Aku nih pengennya orang. apa gitu kan. Iya, Iya tapi gitu. betul ngalamin hampir mirip ceritanya, tapi nggak sampai segitunya sampai susah minta tolong ke orang enggak ya. Kalau Cuman dia kan minta tolong mulu. Asem banget ya. Kalau dia kan minta tolong mulu katanya. Ada mirip tuh bener jago kandang. Kayak saya tuh kayak merasa kalau saya tuh lebih merasa nyaman di tempat yang dihargai. Kok jadi merasa pinter gitu, ngerti nggak? Bikin pede. Punya panggung lah. Panggung, ada panggung sendiri tuh nyaman. Contohnya ini ya. Iya. Akhirnya berfungsi saya doyan ngomong gitu ya. Selama ini suka bercandain sama orang tua saya. Ini orang banyak ngomong, apa skillnya? Skill saya ngomong. Ya dipakai juga. Dipakai. Itu bercandaannya luka batin. Oke, dibanding daripada kita makin buka-bukaan lagi. Kita punya luka batin sendiri satu. Tuh, untuk penutup ya. Apa? Luka batin terhadap presiden ya. Iya. Jangan dipotong ya please ya. Udah nggak bisa podcast politik ya. Udah luka batin ini, memendam luka batin sama presiden sendiri. Nah, jadi sebagai bentuk itu ya guys, ini masih dukungan ke mana? Gak ada kan? Nah, cuman gue memang yang dukung. Bohong. Gak dalam hati, ini kan sebagai simbol ya. Jadi tetap dukung perjuangan rakyat Palestina, benar. Tuh. Dengan kita pakai kafir ini cuma simbol sekali lagi, tapi sebenarnya masyarakat Indonesia, aku kesel banget waktu presiden kebatin. Pas Netanyahu bilang bahwa Indonesia negara dengan masyarakat muslim terbesar di dunia aja mendukung kami gitu, mendukung Israel gitu ya. No, kita kebanyakan masyarakat Indonesia justru mendukung Palestina. Iya. Dan kita mau menunjukkan bahwa kalau misalnya kita itu mendukung 100% kemerdekaan Palestina, nggak ada tuh dua negara itu nggak ada ya. Oke, nah itulah salah satunya kita butuh aksi nyata untuk mendukung mereka ya. Ini karena kewajiban kita kan, kewajiban agama loh, membela orang yang tertindas itu bukan sekadar kemanusiaan, ya kan? Kewajiban agama. Nah, kita kan sebagai orang muslim, mukmin mudah-mudahan insyaallah. Itu kita wajib mendukung ya orang-orang tertindas, salah satunya di Palestina. Nah, jadi salah satunya apa caranya? Pertama harus terus menyuarakan mengenai perjuangan mereka Palestina dan apa yang terjadi, dan nggak mencoba untuk memutarbalikkan fakta yang ada gitu. Pokoknya menyebarkan informasi, menormalisasi apa yang terjadi di sana, seperti yang dilakukan presiden kita, menganggap ya udah normal. Jadi kita harus berikan hak untuk mereka. Saya bolot atau gimana ya denger itu. Oke. Yang kedua, boykot. Nah, jangan lelah untuk boykot ya. Selama mesin keuangannya Zionis terus sedang berjalan ya, kita bantu untuk hambat. Kita itu salah satu yang bisa kita lakukan sih. Maksudnya salah satu bentuk perjuangan kita bisa kontribusi apa sih terhadap perjuangan Palestina ya. Kita seminimal mungkin kurangnya lah ya, produk boykot. Kopi banyak kok yang enak, orang Indonesia tuh kopinya enak-enak, apalagi kopi Bandung. Barusan kopi Bandung. Baru nyobain. Tapi kayaknya hoax deh, soalnya nggak ada depan kita. Ya, gitu ya. Penutupannya, terima kasih untuk terus dukung channel ini. Betul. Ya, walaupun misalnya jarang-jarang upload, sekalinya muncul, tonton. Ajak semua keluarga nonton di Ruang TV gitu ya. Di Ruang TV. Jangan lupa juga like, terus juga share ke yang lainnya. Ya, subscribe yang belum subscribe. Betul. Ya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih untuk kehadirannya. Terima kasih untuk sharing hari ini. Luar biasa bermanfaat. Mudah-mudahan itu jadi perbaikan buat diri kita. Tetap berpengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.